Shalom, selamat pagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau masih memelihara kami hingga saat ini. Bapa, pada kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Lukas 13 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang kelima. Perikop di atas, dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ya, amin buat pembacaan firman Tuhan. Di sini saya memberi tema tidak menghakimi dosa orang lain. Melalui nas pembacaan yang telah saya bacakan untuk kita semua, di sini para penafsir mengatakan bahwa orang-orang Galilea yang dicampurkan darahnya oleh Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan ini merupakan para pengikut kelompok Yudas Gaulonita ya. Dan Yudas Gaulonita ini merupakan seorang Galilea. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-37. Mereka ini tidak mengakui akan kekaisaran Romawi ya, dan mereka juga menolak untuk membayar pajak kepada kaisar sendiri, sehingga mereka ini dibunuh atas cara yang demikian. Ya, dan orang-orang Galilea ini juga merupakan warga daripada Herodes sendiri ya. Dan hal ini menimbulkan perselisihan antara Herodes dan Pilatus pada waktu itu. Kita bisa lihat di dalam Lukas yang ke-23 ayat yang ke-12. Ya. Dalam pembacaan ini ada beberapa orang yang membawa berita kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka ini memikirkan bahwa mereka ingin mencegah Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus ini tidak pergi ke Yerusalem. Kita lihat di dalam ayat yang ke-22. Di situ mereka berpikir ingin mencegah Tuhan Yesus supaya jangan sampai Pilatus ini melakukan hal yang sama terhadap Tuhan Yesus juga ya. Di mana Pilatus mencampurkan darah mereka dengan darah korban yang mereka persembahkan. Tetapi sebenarnya orang-orang yang membawa berita kepada Tuhan Yesus ini sedang membenarkan suatu kekejamannya dengan menuduh mereka yang datang memberi persembahan. Jadi tujuan mereka itu bukan tujuan yang baik, tapi mereka sedang menghasut Tuhan Yesus sehingga terjadi suatu pemberontakan di Yerusalem seperti itu. Namun bagaimana dengan jawaban Tuhan Yesus? Di situ Tuhan Yesus menjawab mereka dengan suatu sindiran yang sangat keras terhadap orang-orang yang membawa berita tersebut. Tuhan Yesus mengatakan bahwa walaupun Pilatus itu berbuat hal yang tidak adil ya dengan membunuh orang-orang ini, namun sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang jahat. Sebab kalau tidak demikian, Allah juga pasti tidak mengizinkan Pilatus untuk membunuh mereka dengan cara seperti itu ya. Ya, jadi tindakan daripada orang-orang yang membawa berita kepada Tuhan Yesus ini bukan dilandasi dengan rasa kasih kepada Tuhan, namun dilandasi dengan rasa iri atau dengki kepada Tuhan Yesus ya. Mereka bukan memandang orang-orang Galilea itu sebagai martir, padahal mereka itu mati pada waktu mereka memberi korban persembahan. Ya, kita sebagai orang-orang percaya seharusnya kita tidak boleh menghakimi dosa orang lain ya, melainkan kita perlu bertobat dengan sungguh-sungguh sehingga kita juga tidak mati binasa ya, seperti itu. Ya, bagaimana
kita akan melihat bagaimana tanggapan Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang membawa berita. Di dalam Lukas 13 ayat 1 yang sampai ke ayat yang kelima ini akan menjawab tanggapan Tuhan Yesus terhadap orang-orang tersebut. Poin yang pertama, tidak selamanya segala sesuatu yang terjadi itu akibat daripada dosa manusia ya. Kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu?" Ayat yang keempat, "Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?" Jadi melalui pembacaan ini kita dapat melihat bahwa kecelakaan-kecelakaan yang mengerikan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan, yang seringkali kita melihat secara langsung maupun yang kita dengar dan lain sebagainya, itu semua itu terjadi tidak selamanya akibat daripada dosa manusia ya, seperti itu. Pengkhotbah mengatakan, "Sebab seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitu pula anak manusia terjerat pada waktu malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba." Ya, jadi waktu malang yang terjadi di dalam kehidupan kita itu kita tidak tahu kapan saja bisa terjadi ya. Begitu juga dengan gambaran yang Tuhan Yesus berikan, bahwa di dalam ayat keempat yang mengatakan bahwa "Atau sangkahmu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?" Jadi kita dapat melihat bahwa menara yang dibangun dengan tujuan untuk keamanan, untuk perlindungan seperti itu, justru membawa kehancuran bagi sekian banyak orang yang berada di situ ya. Dan karena menara ini jatuh dan menimpa orang-orang yang berada di situ. Oleh sebab itu kita jangan sampai untuk mereka-reka sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan saat ini ya. Kita jangan sampai mereka-reka misalnya COVID yang sementara terjadi, orang-orang yang terpapar COVID, kita jangan sampai mengatakan bahwa mereka itu terpapar COVID akibat daripada dosa mereka sendiri ya. Atau kita jangan sampai berpikir bahwa bencana yang terjadi di NTT itu terjadi akibat daripada dosa-dosa orang-orang di sana. Tidak selamanya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu oleh karena dosa-dosa dan perbuatan salah kita, tidak selamanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai kita itu memanfaatkan situasi tersebut dengan mencela orang-orang yang menderita, seolah-olah penderitaan itu mereka alami oleh karena mereka itu orang-orang yang sangat besar dosanya, sangat besar perbuatannya yang salah di mata Tuhan, seperti itu ya. Ya, jadi kita seharusnya menyelidiki kembali diri kita bahwa kita itu sebenarnya siapa, seperti itu ya. Kita itu hanyalah manusia biasa, kita bisa saja juga terpapar COVID, kita bisa saja juga mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita ya. Tetapi jikalau hal itu tidak terjadi, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu hal yang sangat penting. Jangan sampai justru kita menghakimi orang lain yang tertimpa hal buruk itu bahwa mereka itu mengalami hal yang demikian oleh karena perbuatan mereka yang salah di hadapan Tuhan yang membuat mereka itu mengalami hal yang demikian ya. Seperti itu. Oleh sebab itu kita tidak boleh atau jangan sampai kita itu menghakimi orang yang menderita itu bahwa mereka itu menderita akibat daripada dosa mereka sendiri ya. Jangan sampai kita justru menghakimi orang lain. Tetapi mari kita menghakimi diri kita sendiri ya. Kalau kita ingin menghakimi, mari kita menghakimi diri kita sendiri ya. Mari untuk kita menyelidiki hati kita, bersyukur kepada Tuhan kalau saya juga adalah orang berdosa namun saya tidak mengalami hal ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik untuk masih memelihara kita hingga saat ini. Ya.
pada poin yang kedua, Yesus menyerukan suatu pertobatan bagi mereka. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Saya akan baca sekali lagi untuk kita. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat yang kelima, tidak berbeda jauh dengan ayat yang ketiga ya. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini merupakan suatu peringatan yang keras yang telah Tuhan Yesus berikan ya. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Artinya bahwa kita semua itu dapat binasa ya. Kita semua itu bisa untuk binasa, seharusnya binasa. Tetapi karena darah Kristus yang telah membebaskan kita dari kebinasaan yang kekal itu, maka kita perlu untuk menyelidiki diri kita, menyelidiki hati kita. Mari kita perlu untuk bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyesali akan kesalahan kita yang telah kita perbuat, dan mari kita berusaha untuk melakukan hal yang berkenan kepada Allah ya. Melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Jikalau saya tidak mengalami hal buruk yang orang lain alami, berarti saya perlu bersyukur kepada Tuhan. Berarti saya perlu untuk menyelidiki siapa saya sesungguhnya. Saya juga orang berdosa seperti orang lain. Tetapi jikalau saya tidak mengalami hal yang buruk seperti orang lain, mari saya perlu bertobat sungguh-sungguh. Saya perlu membawa diri saya, membawa hidup saya kepada Tuhan, bahwa saya ini sebenarnya membutuhkan Tuhan, membutuhkan Kristus di dalam kehidupan saya ya. Kita perlu untuk menyelidiki hati kita. Jangan justru kita itu menjadi sombong atau kita itu menjadi anggap remeh dengan hal buruk yang tidak menimpa kehidupan kita. Itu membuat kita untuk tidak bersyukur dan kita itu menganggap remeh hal-hal yang seperti itu di dalam kehidupan kita ya. Seperti itu. Karena kita tahu bahwa penghakiman Allah atas orang lain ini merupakan suatu peringatan yang keras ya. Supaya kita itu menjadi sadar, supaya kita itu menjadi bertobat ya. Karena pertobatan itu merupakan cara yang pasti dan tidak ada cara lain untuk menghindari diri kita dari kebinasaan yang kekal ya. Pertobatan itu merupakan jalan yang pasti menuju kepada keselamatan. Jadi tidak ada jalan lain selain kita bertobat dan datang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh ya. Sehingga kesalahan kita itu jangan sampai ia menjadi sandungan atau menjadi jerat bagi kehidupan kita untuk membawa maut di dalam hidup kita. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam hidup kita. Jadi melalui firman Tuhan pada pagi ini, sekiranya kita semua dibaharui, sekiranya kita semua menjadi sadar bahwa kita patut bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita menghakimi orang lain dari ukuran dosa mereka seperti itu. Tetapi kita bersyukur kalau kita saat ini masih ada, kita saat ini masih sehat, masih memiliki hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Artinya bahwa kita patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan kita patut untuk bertobat sungguh-sungguh di hadapannya, bahwa kita memerlukan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, sehingga kita itu tidak mengalami yang namanya kebinasaan yang kekal atau kematian yang kekal ya. Ya, amin buat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu tidak lalu dengan begitu saja, namun kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan yang adalah juru selamat kami, yang adalah penolong kami yang setia. Kami bersyukur kalau kami masih ada hingga saat ini, itu bukan karena kami, namun karena kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hati yang baru, hati yang mau takut akan Engkau dan mau mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.